Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Al-Mustaqim, NPM 2014151030 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dengan adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan atau mereview PPT yang saya buat, yaitu PPT debit suspensi mata kuliah hidrologi. Nah, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya jika kalian klik subscribe, like, dan komen, karena semua itu mempengaruhi nilai saya. Baik, terima kasih, selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview PPT yang telah saya buat, yang berjudul debit air dan muatan suspensi sub Das Banyu Irang, Das Maluka, Kalimantan Selatan, oleh Jeffrey Haji Simanmora, Syarifuddin Khadir, dan Bahrudin. Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan penelitian. Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya debit air, muatan suspensi, hubungan antara debit air dengan tinggi muka air, hubungan muatan suspensi dengan tinggi muka air, mengetahui hubungan muatan suspensi dengan debit air subdas Banyu Irang dan Maluka, Kalimantan Selatan. Pendahuluan. Debit air adalah laju aliran permukaan atau volume air yang mengalir melalui status titik dengan satuan M⁻³ per detik. Muatan suspensi adalah bagian air sedimen yang bergerak melayang dalam air. Yang terbawa oleh aliran air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya debit air dan muatan suspensi. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Subdas Banyu Irang, Das Maluka, Kalimantan Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Maret 2018 sampai bulan Juli 2018. Yang meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data, serta penulisan laporan atau skripsi. Objek pada penelitian ini adalah tinggi muka air, kecepatan arus, tinggi penampang, debit air dan muatan suspensi di Das Maluka, Kalimantan Selatan. Pengukuran debit air dilakukan dengan mengukur arus sungai di 3 titik pengamatan, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Dilakukan dengan cara mengukur lebar penampang melintang sungai untuk mencari luas penampang sungai yang dibagi beberapa segmen dengan lebar segmen yang sama. Mengukur kecepatan aliran sungai dengan menggunakan pelampung pada tiap-tiap segmen. Hasil dan pembahasan. Berikut ada tabel hasil. Diagram hasil pengukuran air di bagian hulu. Hasil pengukuran debit tertinggi terlihat pada tanggal 13 April 2018 dengan nilai debit 15,117 M⁻³ per detik. Sedangkan debit terendah terlihat pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nilai debit 0,595 M⁻³ per detik, dengan jumlah debit selama 2 bulan pada bagian tengah sebesar 343,404 M⁻³ per detik, dengan rata-rata debit yakni 5.635,630 M⁻³ per detik. Yang kedua ada tabel diagram hasil pengukuran debit air bagian hilir. Hasil pengukuran debit tertinggi terlihat pada tanggal 6 April 2018 dengan nilai debit 20,25 M⁻³ per detik, sedangkan debit terendah terlihat pada tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai debit
1,600 M pangkat 3 per detik. Jumlah debit selama 2 bulan pada bagian hilir sebesar 715,083 M pangkat 3 per detik dengan rata-rata debit yakni 11.723 M pangkat 3 per detik menurut Mulyana 2007. Faktor utama yang mempengaruhi ketinggian air sungai adalah curah hujan yang terjadi di hulu, tempat alat mengukur permukaan air sungai ditempatkan. Karena curah hujan merupakan data deret waktu yang memiliki komponen musiman dan siklus tahunan dengan karakteristik musim hujan panjang atau kemarau pendek atau kemarau panjang musim hujan pendek yang menyebabkan data debit air. Pemodelan debit air dapat dilakukan berdasarkan analisis data deret waktu. Kesimpulan, adapun kesimpulan yang kami dapat adalah nilai rata-rata debit air Subdas Banyu Irang pada bagian hulu 2,640 M3 pangkat per detik, bagian tengah 5.630 M pangkat 3 per detik, bagian hilir 11.723 M pangkat 3 per detik. Rata-rata debit air Subdas Banyu Irang 6.664 M3 pangkat per detik. Rata-rata muatan suspensi pada bagian hulu 0,004 gram per liter dengan debit muatan tersuspensi 0,0013 ton per hari. Bagian tengah 0,04 gram per liter dengan debit muatan tersuspensi 0,03 ton per hari. Bagian hilir 0,002 gram per liter dengan debit muatan tersuspensi 0,0003 ton per hari. Adapun saran yang dapat adalah penelitian ini hanya dilakukan selama 2 bulan dari bulan Maret sampai Mei. Sehingga data ini hanya dijadikan sebagai database. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan musim hujan dan musim kemarau sehingga akan memperoleh data fluktuasi debit air lebih jelas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan atau mereview PPT yang saya buat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya memohon maaf kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.